Rahayu Atma Namaste, sekiranya Sang Hakarya Jagat senantiasa melimpahkan berkatnya, melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu saya mengaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Sada Sada Santi Santi Saha. Masih bersama channel Mbah Bakun TV dalam acara Seni Skoro. Pada kesempatan kali ini saya Mas Sukana bersama dengan kakak saya Kang Mas Gulok dan juga beliau mentor atau penyemangat saya, inspirasi saya. Dan beliau juga seorang tokoh lah yang bergerak di bidang organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan dan juga seniman dalang. Yang kita pada malam kesempatan hari ini beliau tahulah sedikit tentang mitologi ataupun mitos, cerita-cerita rakyat yang berkembang di daerah Mauspati ataupun yang sempat kita teliti yaitu Sendang Kamal dan beberapa tempat lainnya. Daripada kelamaan di Rahayu Mas Sutoro. Asmanipun teman-teman. Nama lengkap Sutoro, singkat. Kalau nama panggung Ki Sutoro Patmo Carito. Patmo kembang, Carito cerita. Nah, itu ya. Bicara sama tiang sepuh itu penuh dengan simbol. Sanepat itulah indahnya orang Jawa. Ya, kita langsung saja ya Mas. Ya, tentang legenda lah yang ingin saya ketahui itu sebenarnya. Pertama kita yang dekat Sudrajat Sendang Kamal. Tadi kan kita sempat telisik, kita sama tim sempat telisik, tempat menelusuri di daerah Sendang Kamal. Sebenarnya ada mitos apa yang berkembang di sana yang diyakini masyarakat itu, dan juga ada pengalaman pribadi betul di situ. Nah, monggo. Yang jelas yang pertama, saya bukan sejarawan. Oke. Nanti kalau ada kelirunya mohon maaf. Kita cuma sharing-sharing saja, Mas. Monggo. Berdasarkan cerita-cerita orang sekitar sini, kalau Sendang Kamal itu bermula juga dengan ada cerita Ki Ageng Bule, Ki Ageng Turi, Mbah Gendeng. Ceritanya dulu tuh berasal dari putri namanya Kamal. Itu ceritanya seperti itu. Setelah kalau bahasa Jawanya dioyak-oyak, dikejar di situ, putrinya hilang di tempat situ. Ceritanya demikian. Hilang di tempat situ menjadi sumber air atau sendang. Putri Kamal tadi. Ya, maka sampai sekarang disebut Sendang Kamal yang konon cerita berasal dari putri yang bernama Kamal. Kalau dari orang-orang dulu, mbah-mbah dulu, itu menceritakan ada sesuatu yang dimana dia katakan ajaib juga ajaib, dikatakan di luar nalar juga di luar nalar. Itu di sini nama orang-orang mengenal lemah Duhur. Lemah Duhur itu berada di wilayah Keraton Tengah bagian selatan. Itu dari Sendang Kamal itu kira-kira 2 sampai 3 kilo, 2 kilo itu ada sumur. Sumur itu setelah kalau orang dulu mengatakan banyak ya atau angsa itu ya, dimasukkan ke sumur situ, ternyata munculnya di Sendang Kamal. Itu orang-orang terdahulu itu mengatakan bahwa itu adalah keanehan atau apa, tapi sebenarnya setelah saya sendiri pernah ke Taman Sari Jogja, ternyata di situ ada terowongan. Ada pintu rahasia. Iya, pintu rahasia. Bisa jadi karena terlepas dari mitos yang dari Putri Kamal, yang jelas itu adalah Patirta. Ya, Patirta atau pemandian putri atau pemandian orang-orang terkenal terdahulu. Nah, itu juga yang tadi saya tangkap di sana dengan retro dan gift yang diberikan Hakarya Jagat. Saya melihat memang di situ seperti Patirta. Dan tadi saya tertarik Kang Mas dengan aturin jenengan dengan Putri Kamal. Tadi kita bertemu dengan siapa? Retno Ayu siapa tadi?
Retno Kencana. Mungkin itu beliau lah yang mungkin dimaksud ada Putri Kamal. Tadi sempat ditemui sosok beliau seorang putri menamakan Retno Kencana. Kemudian itu adalah yang dikatakan Putri Kamal tadi. Dan itu tidak terlepas dari cerita yang bersambung. Itu kan di daerah Keraton, tepatnya dikatakan Sumber. Daerah Keraton berdukanya Sumber. Karena di situ ada sendangnya, ada sumbernya. Keraton sendiri itu masuk di wilayah Kecamatan Maospati. Itu ada kalau bahasa Jawanya ada sambung rapat dengan sejarah atau legenda atau apa itu cerita dengan sejarah Maospati sendiri. Konon cerita ada seorang bernama Joko Jarot. Joko Jarot ketika membaca surat atau layang itu ditombak dari belakang. Maos itu membaca, Pati itu meninggal dunia. Akhirnya dijadikan daerah Maospati. Nah, keraton itu termasuk wilayahnya Maospati. Itu kalau bahasa Jawanya ada sambung rakote, ada sambungannya dengan ya Genturi, Rajeng Barendeng, ya Gempule, Jarot tadi dan Putri Kamal. iya. Itu cerita yang dari turun temurun sebatas yang saya ketahui. Karena saya bukan sejarawan dan juga bukan arkeolog dan juga bukan sastra sejarah ahli. Makanya kalau keliru ya mohon maaf. Tapi itu yang itu cerita-cerita yang didengar dari turun temurun mbah dulu seperti itu. Ya, itu tambah untuk juga teman-teman itu tambah apa ya, pengetahuan juga di salah satu tempat daerah Jawa Timur itu ada Maospati yang memiliki purba yang kuat lah. Ini tadi tentang Maospati, sebenarnya di Sendang Kamal itu sebenarnya ada pengalaman pribadi bukan yang muncul di luar nalar atau yang dikatakan awam itu ada pengalaman gaib lah. Nah, kalau gaib saya kurang ya Mas Baptis. Kalau gaib dulu itu Sendang Kamal itu waktu saya masih kecil itu airnya sangat jernih. Kalau bahasanya bening itu untuk mandi anak-anak kecil, ciblon, belajar renang. Nah, itu pada waktu saya itu berenang di Sendang Kamal bagian Lor Kulon. Lor Kulon itu saya agak bingung, itu kan ada kayak tadi kayak ada cepuri atau apa itu kan masuk, itu menghadap masuk. Pada ke selatan. Itu selatan, berarti Lor Kulon yang sebelah sini. Sini ada Gapura masuk. Ini sudah ada seperti perumahan. Ini sendangnya di sini. Oh, iya belakang. Nah itu waktu saya mandi seperti ditarik-tarik kaki saya. Apa saya kram atau saya apa saya nggak tahu, tapi serasa ada yang seperti menarik-narik itu, dan itu keras nariknya. Untungnya saya bisa menyelamatkan diri, bisa renang-renang, akhirnya saya selamat. Dan cerita orang dahulu itu sumbernya besar. Kados tok itu ya, seperti tok atau mata air yang keluar keluar itu. Nah, ceritanya saya belum tahu, saya belum lahir. Ceritanya pada waktu itu dikasih duk untuk membentuk sumber yang terlalu besar. Mungkin kalau sekarang duk itu kalau untuk zaman saya dia lebih paham seperti apa? Juk hijau apa aja? Iya, juk hijau itu yang hitam itu. Oh iya. Seperti serabut iya. Nah itu Mas Bartis, itu kalau mungkin sekarang Sendang Kamal itu digali, mungkin akan keluar lagi sumbernya atau kelihatan bekas duknya, mungkin bisa kalau itu digali. Bahkan lebih besar dari sekarang ya. Itu kalau tadi Mas Bati ke sana, itu setelah itu kan ada seperti yang
udah seperti dialirkan ke Iya, timur. iya. Ke timur. Itu apa itu cerita dari Sunda Kamal yang saya ketahui berdasarkan cerita Pitambah Batu, bukan berdasarkan sejarah atau apa yang tertulis. J. Tadi memang teman-teman tadi saya sempat melihat juga sendang ini begitu besar tapi kok jadi kecil seperti ini. Nah, ini sudah dijawab panjenengan pun ternyata pada zaman Belanda ya. Kalau iya ceritanya orang dulu itu zaman Belanda. Ceritanya Belanda. Jadi memang ada kaitannya. Tadi kan kita sempat ke distrik yang memang Sewu. Nanti saya juga akan bertanya ke distrik atau ke apa daerah kecamatan apa mas? Ini kalau distrik itu Kawedanan. Kawedanan yang ada disebut Kawedanan itu kan tempat Belanda dan lain sebagainya. Itu jadi ada sambungannya dengan Sendang Kamal. Kenapa ditutup? Di era Belanda kan berarti memang ada kekaitan antara kejadian di era pada masa itu. Mungkin juga pada waktu itu memang saya tadi sempat melihat ada kegiatan mandi dan lain sebagainya oleh para orang-orang Belanda pada waktu itu. Nah, ini kan tadi sudah membahas Kamal. Nah, ini sebenarnya saya ingin bahas Paus Pati sih yang lebih dalam lagi tentang legenda. Tapi kalau pengen lompat Rin, sebenarnya kan tadi kita bukan salah sih memang. Coba kita bumi pengen Oke. Kita tadi nggak sengaja sih. Ngerti apa yang perapatan kami main blog. Jadi kan tadi kita memang tujuan pertama itu mau ke keraton, cuma kita sama tim kita ke distrik aja dulu karena kan dekat dengan keraton lah. Saya pikir memang ada portal energi atau apa di sana. Pas sana memang ada kaitannya dengan keraton tadi lah. Tapi ternyata kok di sana ada semacam singgungan energi yang kurang positif lah. Di situ saya sempat melihat. Mungkin saya tidak berani menjelaskan pas kita penelusuran ada banyak yang mengganggu dan beraneka macam wujudnya yang tidak sulit dijelaskan saking wah itu sebenarnya itu ada kejadian apa tuh mas di tempat itu kok kayak gelap banget gitu. Kalau kantor X distrik itu kalau yang ada hubungannya dengan keraton itu saya kira bukan yang distriknya, yang belakangnya itu belakang agak ke barat itu dulu katanya ada rumahnya Tembu. Itu yang mungkin ada hubungannya dengan keraton ya. Itu ada pohon sawo. Saya kira sampai sekarang ada mungkin sampai sekarang. Itu ceritanya dulu ya berputar di sini. Nah kalau di distriknya bisa jadi, tapi mungkin tidak ada bekas-bekas seperti ini. Ya distrik sendiri itu sudah bukan kerajaan, tapi sudah republik ini itu digunakan untuk kantor Kawedanan Yorodo. Nah, cerita orang dulu di Kawat dulu itu di sebelah timur. Itu digunakan untuk penjara. Ya kasus tertentu ya ada kasus yang besar pada waktu itu dikatakanlah pemberontakan kenegaraan ada di situ. Terus seperti pohon-pohon besar di belakang distrik dan sebagainya mungkin dulu karena kan dekat toh yang saya katakan ada pohon sawahnya dengan dia dekat, mungkin areanya makam dulu luas dan sebagainya, termasuk yang tadi saya katakan lemah dulu itu sebelah timuran dikit sama distrik. Mungkin area situ mungkin dulu mungkin area kerajaan atau area kadipaten mungkin itu. Karena tadi kita tim mau ke memang pertama diarahkan ke timur. Memang di situ ada portal kerajaan. Cuma ketika kita mau menelusuri sebelah barat itu sudah bentrokan energi yang satu. Saya masih merinding sumpah. Banyak penampakan lah yang gajah. Ternyata yang memang menjauh di situ ada kejadian yang kurang mengenakan pada ya tahun-tahun sekitar 50-an atau sampai 70-an di tengah-tengah tahun itulah ada kejadian besar sehingga digunakan untuk penjara dan mungkin sewu entah
ada kejadian apa di situ, entah penyiksaan atau apa, misalnya ya terekam di situ dan luar biasa sampai kameramen saya tepar itu. Jadi kalau memang benar kaitannya sebelah timur itu ada situs ya, sebenarnya kita tadi mau ke sana cuma dialang-alangi, makanya kita langsung ke Sendang Kamal. Jadi memang ya, sebenarnya kalau pusatnya itu saya lihat itu memang benar yang sekarang jadi seperti lapangan terbang atau apa itu langsung kayak pusat keratonnya itu berdasarkan mitos. Kalau berdasarkan cerita dan mitos, keratonnya ya itu ya sekarang desa keraton, kelurahan keraton itu. Sekarang ada di kelurahan keraton itu, desa jadi itu yang itu. Ya saya katakan yang ada pohon sawunya itu bisa jadi di sekitar itu. Kalau yang sekarang dipakai untuk pangkalan udara lalu itu desa Pandian, Wonowijayan, gitu. Nah, ini juga saya agak tertarik sejak awal saya sowan ke sini. Pandian itu kan pandai besi langit. Dikatakan ini kan kita pakai filologi nama Pandian itu kan pandai besi langit. Ada kaitannya, ada legendanya betul di sana. Kalau cerita dari Mbah Babi, Pandian itu dari kata pande. Di situ ada pande, tapi bukan pandai besi biasa, bukan pandai gaman biasa, tapi pandai besi aji. Ceritanya pada waktu itu kalau ingin mengerjakan sebuah gaman itu bukan betapa juga seperti itu. Nah, ceritanya di desa Pandian itu cuma ahli dalam membuat besi aji atau gaman, tapi kaitannya yang bisa membuat paroko namanya Mbah Meranggi. Desa sebelah Meranggi. Meranggi paroko. Ya. Makanya desa sebelah itu dinamai desa Meranggen karena di situ ada yang meranggi atau membuat parongko, besi aji yang dibuat sama orang Pandian. Nah, cerita lagi desa sebelah ada desa Ronowijoyo atau sekarang dikatakan Ronowijaya. Itu ada Mbah Ronowijoyo yang kalau sekarang itu tukang memasarkan hasil karya daripada Mbah Pandian yang Pandian. Cara-caranya itu kayak apa, artsop galerinya. Makanya ada desa Pandian, desa Meranggen, dan desa Ronowijaya yang ke bawah. Ini pembicaraan kita malam ini bersama kakak saya, luar biasa, sangat menarik. Dan ternyata memang mungkin kalau ada semesta menghendaki lagi kita akan lebih dalam di tempat ini. Sudah mungkin kalau kita pada siang hari saja kita akan berkeliling di sini, besok pada lain waktu, tapi semoga semesta menghendaki, karena saya penasaran sangat Mas, banyak sekali tempat yang dikunjungi. Terus gini berarti selain dari mitos-mitos yang berkembang, itu sejarah Mauspati yang paling melegenda. Tapi itu bukan kerajaan, sudah kolonial, mungkin perpindahan Jepang, Belanda, atau Belanda kembali lagi, perpindahan Belanda ke Jepang dan Belanda kembali lagi agresi itu terkenal dengan bom Selosok Tibuan. Itu orang Mauspati pasti semua. Nah, itu saya sering dengar jenengan bincang kali kakak saya Mas Radit, dan juga saya sering dengar itu bom Selosok Tibuan itu nopo? Ini sebelum terakhir kan Mas? Terakhir. Itu sejarah pada waktu itu sekitar tahun 42-43. Desa Pandian. Tapi yang dituju itu sebenarnya bukan desa Pandian, karena di situ sudah ada markas. Itu perebutan antara Jepang, Belanda, perebutan. Itu akhirnya yang menjadi korban rakyat jelata, rakyat Pandian itu. Bom Selosok itu ceritanya ada
pesawat jenis Fokker yang menjami bom di Pandian. Akhirnya orang Pandian porak-poranda Di sini berarti. pada masih di selatan. Oh, Belum pindah sini di selatan. selatan berarti. Sekarang masih digunakan. Yang sekarang digunakan menjadi Lanut Islam. Oh, Itu orang-orang tua dulu itu pasti, misalkan gini ya, kalau ini contoh aja, kalau misalkan ada kelahiran itu kan nggak tertulis mas, tertulis gini, kalau bom Slosakiwan ke Indi seperti itu untuk menjadi patokan. Kayak lahir mau tahun dulu, aku baru kalau bom Slosakiwan kaca orang tahun, seperti itu yang menjadi gunakan patokan bom Slosakiwan itu para orang-orang tua dulu, karena belum tercatat tahun berapa. Nanti di lain waktu bisa mungkin saya bisa mencari referensi yang lebih lengkap, lebih valid masalah bom Slosakiwan, karena itu adalah legenda itu cerita sejarah besar orang Mas Pak. ya. Wah, keren kita perjalanan Saneskoro ini ternyata bukan hanya bisa membahas lingkup yang kecil saja tentang misteri legenda dan lain sebagainya, ternyata bisa melebar luas. Di channel sebelumnya, di beberapa channel juga sempat ada kita ngobrol tentang Wiroto, ternyata bisa melebar ke kebudayaan dan lain sebagainya. Di sini kita melebar sampai sejarah dan wah, sungguh luar biasa. Matur suwun sangat Kang Mas. Sama-sama, terima kasih. Ya, oleh karena itu kita cukupkan teman-teman. Semoga bermanfaat dan sekiranya sikapi dengan bijaksana dan bajik. Apa yang bisa diambil silahkan diambil. Oleh karena itu saya Mas Sukana mohon pamit. Tetap dukung channel Mbah Batrun TV dan juga konten Saneskoro dan konten-konten lainnya. Nantikan terus perjalanan Saneskoro dan konten yang menarik dari Mbah Batrun TV. Oleh karena itu klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa komentar, share jika ini berguna, bahkan jika ada kritik dan saran ataupun masukan, dan juga sekali lagi review tempat. Kalau mau review tempat, saya berada kebetulan memantau media sosial saya RM Baptis Dila di Instagram. Saya berada di luar kota, atau Facebook saya Baptis Dila, saya juga lagi di luar kota. Mas, review ini silahkan, ataupun yang berada di daerah Klaten dan Yogyakarta. Terutama ini kalau saya tag foto di sini sama Facebook ini dengan apa? Sutoro gitu. Sutoro ya, kita sedang ada nopo di Facebook sama panjenengan pun Mas Sutoro dengan Facebook Sutoro, langsung komen mawon, Mas tempat saya Mas, wis tidak dibuat ya. Aman. Oke, Rahayu Atma Namaste Om Swastiastu, panjang umur proses karya. Matur suwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.